Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di bab 8 perkara, makalah keempat. Kali ini kita akan membaca dua makalah, makalah keempat dan kelima. Biar selesai bab 8 perkara, nanti kita lanjutkan ke bab 9 perkara. Ada 5 makalah, kemudian bab 10 perkara, khatam insyaAllah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu, dan bermula makalah yang keempat di bab yang ke-8 itu an Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Utsman itu berkata, ya beliau, alamatul arifina samaniyatu asya, bermula tanda-tanda orang arif, tanda orang-orang yang arif yang mengenal Allah itu ada 8 perkara. Apa saja? Yang pertama, qalbuhu ma'al khaufi war raja'i, bermula hatinya ail arifin, hati orang arif, hati orang yang mengenal Allah itu ma'al khaufi war raja', bersama takut dan harap. Orang arif itu hatinya penuh dengan takut dan harap. Walaupun banyak amalnya masih takut juga. Nah, takut amalnya nggak diterima kan? Masih berharap. Nah, jadi antara khauf dan harap stabil, imbang. Wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa ghinahu an jami'i khalqihi wa syadidi iqabihi liman asah. Bermula asal takut itu mengenal hati, ma'rifatul qalbi, mengenal hati, mengenal oleh hati, bijalalillahi, dengan keagungan Allah Ta'ala, wa qahrihi, dan mengenal hati dengan keperkasaannya Allah, kahri antah kepada jalal. Asal dari pengertian takut yaitu mengenal oleh hati. Idhofah masdar. Ma'rifatul qalbi, mengenal oleh hati dengan keagungan Allah Ta'ala, wa qahrihi, dan dengan keperkasaannya Allah, wa ghinahu, dan kayanya Allah, anjami'i khalqihi, dari semua makhluknya Allah, wa syadidi iqabihi, dan sangat siksanya Allah, liman asahu, bagi orang yang maksiat akannya Allah. Itu makna takut di sini. Hati orang arif itu paham benar betapa Allah itu maha agung, betapa Allah itu maha kuat perkasa, betapa Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah nggak butuh kepada orang saleh, nggak butuh kepada orang toleh. Betapa siksa Allah sangat kuat bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Nah, itu ketakutan. Dari ketakutan itulah akan muncul sifat baik. Fanasya'a min hadhihi, maka timbul dari ini. Ini ma'rifah tadi. Hadhihi kembali ke ma'rifah. Fanasya'a min hadhihi, maka muncul, timbul dari ini. Al-ma'rifati, dari ini ma'rifah. Oleh apa timbul? Halatu wajilin, oleh kondisi takut. Wajal takut kan? Wajilat kulubuhum. Nah, timbullah dari ini takut, dari ini ma'rifah tadi, oleh satu keadaan takut namanya. Yusammal khaufa, yang dinamakan akan dianya hal ini khauf. Nah, itulah khauf. Jadi khauf itu takut didasari atas ma'rifah. Orang mengenal Allah, tahu siapa Allah, maka timbullah ketakutan. Nah, itulah khauf. Makanya dalam Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya orang yang kenal Allah. Apa buah dari takut ini? Wasamratuhul maqsudatu minhu tarkul ma'asi. Bermula buahnya khauf, bermula buahnya takut, buah yang dimaksud darinya takut, itulah tarkul ma'asi. Kalau orang takut kepada Allah, bukan berlari, tapi mendekat kepada Allah dengan cara meninggalkan maksiat. Wa aslur raja'i ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillahi wa azima fadlihi wa jamila wa'dihi liman ata'ahu. Dan bermula asal roja itu mengenal oleh hati akan luasnya rahmat Allah
Wa azima dan besar karunianya Allah. Wa jamila dan indah janjinya Allah. Apa mana raja? Raja mengenal oleh hati betapa luas rahman Allah, betapa besar karunianya, betapa bagus janjinya bagi orang-orang atau ahu bagi orang yang taat ya akan ya Allah. Penuh harap. Kenapa hati kita penuh penuh harap kepada Allah? Karena tahu Allah itu maha luas rahmatnya. Kalau pemberiannya itu sangat banyak kan? Fayansha'u min hadhil ma'rifati halu farhid, halatu farahin. Maka timbul dari ini ma'rifah tadi oleh keadaan gembira, halatu farahin, gembira. Tusammar raja'a yang dinamakan akan dianya hal ini akan raja. Jadi raja itu penuh harap karena kita tahu yang kita harapkan bisa memenuhinya. Wasamratuhul maksudatu minhul musara'atu fil khairati. Dan bermula buahnya roja, yang dimaksudkan darinya roja, bermula buahnya raja, buah yang dimaksudkan darinya raja itu musara'atu, bersegera fil khairati dalam kebaikan. Kalau kita yakin janji Allah benar, pahala yang Allah berikan banyak, maka kita segera melakukan kepada kebaikan yang Allah anjurkan. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, majtama'ar raja'u wal khaufu fi qalbi mu'minin. Tidak bertemulah, tidak tergabunglah oleh raja dan khauf, oleh harapan dan takut dalam hati seorang beriman, illa a'tahu Allah azza wa jalla raja'a, melainkan memberikan kepadanya si mukmin oleh Allah azza wa jalla akan raja, akan harapannya. Wa ammanahu, mengamankan ianya Allah akannya si mukmin dari ketakutan. Artinya bila dalam hati si mukmin ada raja dan khauf, rajaannya Allah penuhi, takutnya Allah hilangkan. Allah beri segala harapannya, Allah hilangkan ketakutannya. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani. Yang kedua, lisanuhu ma'al hamdi wassana'i, bermula lidahnya orang arif itu bersama pujian dan sanjungan terhadap Allah Ta'ala. Hati dan lidahnya sibuk memuji Allah. Wa ainahu ma'al haya'i wal bukai, dan bermula dua matanya orang arif itu bersama malu dan tangis. Malu kepada Allah, menangis atas segala dosanya. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi berkata, "Lau anna buka'a Dawud wa buka'a ahlil ardi ya'dilu." Jikalau bahwa sungguh tangisan Nabi Daud dan tangisan penduduk bumi ya'dilu, sebanding ia akan tangisan Nabi Daud, Nabi Adam, ma adalah niscaya tidak sebanding ianya tangisan akannya tangisan Nabi Adam. Gimana cara memaknainya? Andaikan tangisan Nabi Daud, Nabi Daud suka menangis kalau ibadah. Andaikan tangisan Nabi Daud dan tangisan penduduk bumi itu ya'dilu sebanding ia. Ya'dilu apa yu'dalu? Enggak ada, enggak ada dalam matan. Maknanya ditimbang ini. Andaikan tangisan Nabi Daud dan penduduk bumi itu sebanding ia, atau yung adalu, tak baca yung adalu, dibandingkan akan dia buka Adam, akan tangisan Nabi Adam, ma adalah unisnya tidak sebanding ya tangisan Nabi Daud akannya tangisan Nabi Adam. Itu yung adalu kan. Andaikan tangisan Nabi Daud, tangisan penduduk di seluruhnya, yung adalu, dibandingkan, maknanya ditimbang akan dia akan tangisan Nabi Adam, ma adalah tidak sebanding ianya tangisan Nabi Daud akannya tangisan Nabi Adam. Nabi Adam makhluk pertama di bumi kan, manusia pertama. Ketika beliau merasa melakukan melanggar aturan Allah, Allah melarang makan buah. Allah larang Nabi Adam makan buah tapi beliau melanggar. Kemudian beliau diusir dari surga, beliau bertaubat, menangis. Ada yang cerita dalam riwayat beliau menangis 300-an tahun hingga air matanya membentuk sungai. Begitu beliau menangis karena takut kepada Allah. Nabi Daud juga nabi, cuma beliau menangis dalam ibadahnya. Itu mungkin juga merasa ada sesuatu. Makanya tidak sebanding tangisan Nabi Adam dengan tangisan Nabi Daud.
ditambah lagi tangisan penduduk bumi seluruhnya digabung dengan tangisan Nabi Daud, masih belum sebanding dengan tangisan Nabi Adam. Kalau dilihat dari sini, ini menunjukkan luar biasa kan penyesalan Nabi Adam. Karena beliau yang pertama merasa telah melanggar aturan Allah kan. Walau itu ya ada hikmahnya. Rawahu Ibnu Asakir. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Asakir. Wa iradatuhu ma'atarki ridha, dan bermula iradahnya. Keinginannya orang arif itu ma'atarki bersama meninggalkan dan bersama ridha. Itulah keinginan orang arif. Orang arif sebenarnya nggak punya keinginan. Orang arif, orang mengenal Allah itu mereka selalu mengikuti apa yang Allah inginkan, nggak punya keinginan diri. Artinya, iradahnya orang arif, keinginannya orang arif itu bersama meninggalkan dan ridha. Apa maksudnya? Ma'atarki iradati nafsi. Bersama meninggalkan keinginan dirinya. Wa ma'aridha li iradatihi ta'ala. Bersama rela bagi keinginan Allah Ta'ala, keinginan li nafsil arif, untuk diri arif. Jadi orang arif itu meninggalkan keinginan dirinya, ridha dengan apapun yang Allah inginkan kepadanya. Kesimpulannya orang arif itu nggak punya keinginan. Fal arifu muradun la muridun. Orang arif itu murad, sesuatu yang dikehendaki, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Tunduk seutuhnya kepada keinginan Allah. Kalau Allah pengen mengujinya, silakan dengan rela diterima kan. Nggak pernah protes orang arif. Kan ada cerita itu seseorang yang di bukit itu ketemu Nabi Isa. Badannya penuh luka, pada pokoknya lumpuh, cacat segala macam. Mulutnya masih bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Sehingga nggak tahu Nabi Isa apa bukan. Sehingga orang yang melihat laki-laki itu heran, kok kamu memuji Allah? Saya melihat semua penyakit ada padamu, tapi memuji Allah. Nah, itu karena dia ridha dengan segala ketentuan Allah. Yakni bidzalik, bermaksud ia dengan demikian, bermaksud ia dengan demikian, bermaksud ia dengan demikian. Siapa yang bermaksud? Bermaksud ia nyanyi dengan demikian, terkad dunia wa talaba ridha maulah, akan meninggalkan dunia dan mencari ridha Tuhan. Tadi ini bukan ucapan Nabi ya. Ucapan siapa tadi datang? Lupa lagi. Utsman ya. Khalifah Utsman menyatakan orang arif itu tandanya delapan. Yang keduanya atau yang ketiganya, keinginan orang arif itu bersama meninggalkan keinginan dirinya dan ridha terhadap keinginan Allah pada dirinya. Nah, bermaksud ianya Khalifah Utsman dengan demikian ucapannya terkad dunia. Jadi orang arif itu meninggalkan dunia wa talaba ridha maulah, dan mencari ia akan ridha Tuhannya. Mudah-mudahan gitu. Wal maqalatul khamisatu an Aliyin radhiyallahu an. Bermula makalah yang kelima itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa karramallahu wajhah. Apa kata beliau? La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan pada salat yang tidak ada khusyuk padanya salat ya. Walaupun khusyuk enggak dimasukkan rukun salat dalam fikih ya. Tapi semua sepakat bahwa inti salat itu khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam Quran, salat itu selalu dikaitkan dengan khusyuk. La khairah, tidak ada kebaikan pada salat yang tidak ada khusyuk padanya salat. Maknanya tidak ada kebaikan yang sempurna. Walaupun tetap ada kebaikan ya. Tapi ini nafi habis kan. La khairah nafi jenis kan. Benar-benar nggak ada kebaikan. Kalau kita ngambil teks ini memang benar-benar nggak ada kebaikan dalam sholat, yang nggak ada khusyuk di dalam. Yang minimal di antara bagian sholat itu ada bagian khusyuknya, walaupun nggak semuanya. Fal khusyu'u fi juz'in minas sholati wajibun. Laisa bisyartin. Maka khusyuk dalam bagian dalam sholat itu wajib hukumnya. Ya tidak ada ianya khusyuk itu syarat. Memang nggak dijadikan syarat, tapi wajib ada mestinya dalam satu. Dalam keseluruhan sholat mesti ada khusyuk walaupun sedikit. Walau cuma di takbiratul ihram. Kalau khusyuk fi juz'in minas shalah wajibun. Maka khusyuk dalam satu bagian dari sholat itu wajib hukumnya. Laisa bisyaratin. Tidak ada yang khusyuk. Itu syarat. Kalau nggak ada syarat kan nggak sah. Tapi nggak ada wajib ini masih sah ya.
Wajib tapi bukan syarat. Kama qalahu Syekhuna Ahmadun Nahrawi. Sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekhuna yaitu Ahmad An-Nahrawi. Auhallahu ila ba'di anbiya'ih. Telah mewahyukan oleh Allah kepada sebahagian nabi-nabinya Allah. Apa isi wahyu abdi, wahai hambaku, habli min ainika dumu'a. Berikan olehmu untukku dari matamu akan air mata. Menangislah. Wa min qalbikal khusyu'a. Berikan olehmu untukku dari hatimu akan kekhusyuan. Summa da'u, kemudian berdoalah kamu. Fa inni astajibu laka. Maka sesungguhnya aku kabulkan untukmu. Wa anal qaribul mujibu. Aku ini maha dekat, maha mengabulkan doa. Dengan ketentuan berdoa dengan penuh harap, yaitu menangis. Orang menangis kan merasa butuh, kemudian berdoa dengan hati yang khusyuk. Memang ada hadis kan, Allah tidak menerima dari doa min qalbin ghafil ya, hati yang lalai. Wala khaira fi somen lam tina'a fihi anil lagwi, dan tidak ada kebaikan pada puasa yang tidak terlarang, tercegah dalamnya puasa dari lagwa. Tidak ada kebaikan dalam puasa yang tidak terhalang dalamnya puasa dari lagwa. Lawa ucapan yang tidak bermanfaat. Ya puasa nggak makan nggak minum tapi nggak menjaga omongannya, itu faedah puasanya nggak ada. Menurut Sayyidina Ali nggak ada kebaikan dalam puasa yang tidak terhalang dalamnya puasa dari lawa. Apa mana lawa? Kalamil ladzi la faidata fih. Kalam yang tidak ada faedah padanya kalam. Ya, karena tujuan puasa bukan hanya nggak makan nggak minum. Wala khaira fi qiraatin lil Qur'ani la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam baca bagi Quran, dalam membaca bagi Quran yang tidak ada tadabbur padanya qiraat. Kiroah cepat, nggak paham apa yang dikehendaki Allah dari ayat itu. Nggak ada kebaikannya. Beliau menafikan kebaikan. Nggak ada kebaikan dalam bacaan bagi Quran yang tidak ada tadabbur. Dalam yang nggak ada tadabbur dalamnya kiroah. Nggak paham apa yang dibaca. Walaupun para ulama secara umum menyatakan tetap ada faedahnya kan. Beda Quran dengan kitab lain dibaca saja ada pahalanya. Ailana turafi ahkamiha, artinya yang tidak melihat pada hukum-hukumnya kiroah. Baca nggak paham hukumnya. La khaira fi ilmin la wara'a fihi. Tidak ada kebaikan dalam ilmu yang tidak ada wara' dalamnya ilmu. Tidak ada kebaikan dalam ilmu yang tidak ada wara'. Tidak ada penjagaan diri anis syubhati wal muharramat, dari yang syubhat dan yang diharamkan dalamnya ilmu. Artinya mahal ilmi bersama. Ilmu punya, tapi nggak wara'. Ini nggak ada kebaikan. Berat ini ya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, manittaqa syubhat. Barang siapa yang menghindari akan syubhat, faqad istabra, maka sungguh telah membebaskan ia bagi agamanya. Karena membebaskan, menjaga ia bagi agamanya. Wa irdihi, dan bagi kehormatannya. Barang siapa yang menghindari ia akan syubhat, maka sungguh telah berlepas diri ia untuk agamanya dan untuk kehormatan. Menyelamatkan agama dan kehormatan harga diri. Nah kalau kita makan syubhat, diri kita jadi tuduhan juga kan. Mencurigakan. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ya dalam syubhat, ini saya terjatuh ya dalam keharaman. Wala khaira fi malin la sakhawata fih. Tidak ada kebaikan dalam harta yang tidak ada kedermawanan dalamnya harta. Ya. Ruya telah diriwayatkan annahu, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ma fataha rajulun baba atiyati. Ini sudah hadis ini dia ada. Tidak membuka oleh seorang laki-laki akan pintu pemberian dengan satu sedekah. Tidak membuka oleh seorang laki-laki akan pintu pemberian dengan satu sedekah atau silatin, satu hubungan baik, satu rahmi. Illa zadahullahu biha kasrata, kecuali menambah kepadanya si laki-laki oleh Allah dengan sebabnya pemberian dan sedekah, kasratan, akan yang lebih banyak. Menambahkannya oleh Allah dengannya, menambah, tambah banyak. Seorang laki-laki yang suka memberi sedekah, suka menyambung silaturahmi, Allah tambah kebaikannya. Kasratan apa yang Arabnya? Tidak membuka oleh seorang laki-laki akan pintu pemberian dengan satu sedekah atau dengan satu silah, kecuali menambah akannya laki-laki oleh Allah dengan sebabnya. Dengan sebabnya pemberian tadi, sebabnya pemberian sedekah dan silah akan tambah banyak. Maf'ul aja, maf'ul zada, tapi jadi dua maf'ul.
Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin, dan tidak membuka oleh seorang laki-laki akan pintu permintaan. Tuh, kamu minta. Yuridu biha kasrah. Yang menginginkan ia dengannya meminta akan memperbanyak. Yang menginginkan ia dengannya meminta akan kebanyakan. Maknanya pengen memperkaya diri. Bukan minta karena kebutuhan. Illa zadahullahu biha qillatan. Mereka menambah akannya laki-laki oleh Allah dengan sebabnya meminta akan kekurangan. Tambah enggak butuh. Tabiatnya jadi tabiat. Merasa kurang terus. Rawahul Baihaqi. Meriwayatkan akan ini oleh Baihaqi. Wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha. Tidak ada kebaikan dalam persaudaraan yang tidak ada penjagaan dalamnya persaudaraan. Persaudaraan tujuannya saling menjaga, saling mengingatkan, saling membantu. Ini nggak ada kebaikan. Persaudaraan, persahabatan yang nggak ada saling menjaga, nggak ada kebaikan. Ruwiya anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, Rasul Nabi itu berkata, ya alaikum bi ikhwanis sofa, alaikum ilzam, ilzamu, tetaplah kamu dengan saudara-saudara yang bersih. Ikhwanis sofa, saudara-saudara yang bersih. Jaga selalu saudara yang bersih. Punya teman yang baik. Fa innahum zinatun firrakhai. Karena sungguhnya mereka itu bisa menjadi hiasan dalam masa, dalam kemakmuran. Roha itu senang ya. Karena sungguhnya mereka itu penghias dalam masa senang. Wa ismatun fil bala. Penjaga, benteng, pembela fil bala dalam kesusahan. Ketika kita susah bisa saling bantu kan. Ketika senang pun bisa senang bersama. Hiasan. Rawa Abu Zubairi, telah meriwayatkan oleh Abu Zubairi an Sahal bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad, anna Nabiya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, almar'u kasirun bi akhi, seseorang itu menjadi banyak dengan sebab saudaranya. Kalau saudara kita baik kan kompak jadi rame. Wala khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi misla ma tara lahu. Tidak ada kebaikan pada berteman orang. La khaira, tidak ada kebaikan fi suhbati man. Tidak ada kebaikan dalam berteman bagi orang-orang la yarolaka, yang tidak melihat ia bagimu dari hak akan seperti ma yang kau lihat baginya. Teman-teman yang nggak menjaga hak kita, kita menjaga haknya. Ini teman yang nggak ada manfaat berteman dengannya. Yang baik itu saling menjaga hak. Wala khaira fi ni'matin la baqa fiha, dan tidak ada kebaikan pada nikmat yang tidak ada kekekalan padanya. Nikmat, nikmat sementara, senang sementara, tapi bikin sengsara sepanjang masa. Ini nggak ada manfaatnya kan? Apalagi maksiat. Maksiat kadang ada nikmatnya, sangat sementara. Ya, sesudahnya aib berkepanjangan. Wa kana ba'dhum da'a bihadzal du'ai, dan adalah sebahagian ulama itu berdoa ya dengan ini doa. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya, ya Allah. Janganlah engkau hilangkan dariku akan nikmat yang telah engkau berikan dengannya nikmat kepadaku. Khawatir hilang nikmatnya, biar nikmat abadi, jangan sementara. Kita diberi kesehatan, tapi sementara kan? Ngeri kan? Wala khaira fi du'ain la ikhlasa fi, tidak ada kebaikan dalam doa yang tidak ada keikhlasan dalamnya doa. Doa yang makbul, yang ikhlas insyaallah. Ruya, diriwayatkan annahu, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ya Nabi, inna hadhil quluba aw'ayatun, sungguhnya ini hati itu kantong-kantong. Hati itu umpama kantong, bisa menampung apapun. Fa khairuha aw'aha, maka bermula sebaik-baiknya hati aw'aha, yang paling wa'i. Au'a itu wa'i, memahami, yang paling mengertinya. Kalau au'iyah ini jamak kan? Kalau sungguh ini hati itu kantong-kantong, semacam kantong, wadah, wadah. Fakhairuha, maka sebaik-baiknya wadah atau sebaik-baiknya hati, au'aha, yang paling wa'i, yang paling paham, yang paling menyadari. Faiza sa'altumullaha fas'alu, bila engkau meminta akan Allah, maka minta olehmu akan ya Allah. Wa antum wasiquna bil ijabah, dalam keadaan kamu itu percaya dengan dikabulkan. Jadi wa antum kita hak. Bila kamu meminta kepada Allah, mintalah. Syaratnya dalam keadaan kamu percaya dikabulkan permintaanmu. Serius maksudnya memintanya.
Fa inna Allah la yastajibu du'a man da'a min dhahri qalbin ghafil. Karena sungguhnya Allah itu tidak mengabulkan akan doa seseorang yang berdoa ya dari zahir hati yang lalai. Nah, itu tadi ya. Ibarat yang lain min qalbin ghafil saja nggak pakai zahir. Berdoa dengan hati yang lalai, nggak sadar. Tahu-tahu doa udah subhana rabbika rabbil izzati. Ya kan? Nah, itu harus menyadari apa yang kita minta. Insya Allah makbul. Dan doa juga para nabi doanya pendek-pendek. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani. Masya Allah pendek ini. Selesai. 25 menit. Selesai ini. Bab yang ke-8. Bab yang ke-8 cuma 5 makalah. Saya baca pertama hampir sejam. 3 makalah. 1 sampai 3. Sekarang makalah 4 sampai 5. Insya Allah waktu kedepannya insya Allah Allah mudahkan kita lanjutkan ke bab dosai bab 99 perkara. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.